Selamat akhir pekan buat kita sekalian. Di akhir pekan ini, di hari Sabtu, 26 Maret 2022, mari kita bersama-sama sebelum melakukan pembacaan firman Tuhan kita. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah nama Tuhan yang selalu dimuliakan ketika kami mengenal bahwa Allah adalah setia dan akan menepati janji-Nya. Biarlah kami bisa menginspirasikan firman-Mu Tuhan dan bisa menerima janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami juga mau bersyukur. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, renungan kita di akhir pekan kali ini 26 Maret 2022 bertajuk Allah setia dan akan menepati janjinya. Teks bacaan diambil dari kitab Nabi Zakaria 8 ayat 8 terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian tertulis. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak, janji adalah hutang. Kita sering mendengarkan ungkapan ini, bahkan mengungkapkan hal tersebut yang berarti jika kita berjanji, maka kita harus menepatinya. Namun ada orang yang dengan mudah mengucapkan janji, dengan mudah pula mengingkarinya. Seorang anak berjanji pada ayah ibunya rajin belajar, akan rajin belajar demi meningkatkan prestasinya, namun ia melupakan janjinya sehingga nilainya merosot. Ada juga seorang suami berjanji kepada istri dan anak-anaknya akan menjadi suami dan ayah yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Namun ia melupakan janjinya sehingga istri dan anak-anaknya kecewa terhadapnya. Dan tentu masih banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan bahwa manusia sering mengingkari janji dan telah melupakan yang diucapkannya. Tetapi Allah jauh berbeda dengan manusia. Allah selalu setia terhadap janjinya. Ia tidak pernah melupakan dan mengingkari apa yang diucapkan dan dijanjikan kepada manusia yang dikasihi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yesaya 54 ayat 1. Demikianlah pula Allah berjanji kepada orang Israel dalam nas bacaan kita. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Zakaria 8 ayat 4. Inilah janji Allah buat bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan Babel. Mereka harus menjalani 70 tahun lamanya masa pembuangan itu. Tentu ini membuat mereka terpuruk, hancur, dan mereka telah ditinggalkan oleh Allah. Umat Israel saat itu merasa Allah telah murka terhadap mereka, sehingga membuang mereka ke Babel. Bagi mereka pembuangan itu sepertinya akhir dari segala kehidupan. Mereka akan mati sebagai bangsa tawanan dan tidak ada harapan lagi untuk masa depan yang lebih. Saudara-saudaraku,
Di tengah keterpurukan bangsa Israel, Zakaria menyampaikan firman dan janji Allah bahwa mereka tidak akan ditinggalkan Allah sebagai umat yang dikasihi, sekalipun mereka telah jatuh ke dalam dosa dan melupakan. Allah senantiasa setia menantikan kedatangan umatnya kembali. Hukuman yang diterima bangsa Israel bukan untuk membinasakan mereka, tetapi untuk membentuk mereka kembali menjadi umat yang dikasihi Allah. Hukuman adalah tanda kasih Allah sebetulnya. Allah senantiasa berkenan kepada pertobatan orang berdosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidup yang jahat. Yohanes 33 ayat 11. Allah mengingat janjinya dan menepati pada waktunya. Allah telah berjanji membawa bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel. Mereka akan kembali ke Yerusalem, tempat di mana seharusnya mereka. Melalui Raja Kores, Allah membebaskan Israel dari pembuangan di Babel. Dan pembuangan di Babel itu adalah semata-mata tindakan penyelamatan dari Allah, bukan usaha manusia. Nah, saudara-saudara, nas renungan kita di akhir pekan ini mengingatkan supaya kita mendengarkan firman Allah. Begitu banyak tantangan hidup silih berganti, suka dan duka mewarnai kehidupan ini. Tetapi kita harus mendengarkan firman Allah. Yang kedua, kita mempercayai janji Allah, bahwa janji Allah tidak pernah ingkar janji. Pasti Allah menepati janjinya. Yang berikutnya, menghidupi firman Allah. Pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup ini. Melalui pengalaman yang telah mereka alami sebagai bangsa Israel, tentunya telah belajar banyak hal-hal tentang kesetiaan dan kebenaran. Sejak awal Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir 430 tahun lamanya, dan membawa mereka akhirnya ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Bukankah ini bukti kasih dan kesetiaan Allah terhadap mereka? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita tidak cukup untuk membuktikan kasih Allah yang begitu besar bagi umat yang dikasihinya? Tentu tidak seharusnya kita meragukan kasih dan kesetiaan Allah. Karena itu di akhir pekan, pesan firman Tuhan adalah mari kita meninggalkan segala dosa, seluruh kehidupan kita, dan biarlah seturut dengan firman Tuhan. Dan terlebih lagi, Allah mau agar kita bertobat, menjalani hidup yang lebih baik. Sebab Dia telah menjadi Allah yang hidup, yang mengasihi umatnya. Selamat akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Inilah cara Allah membuktikan kasih setianya kepada kami. Biarlah kami mensyukurinya ini Tuhan, dan terlebih lagi di dalam kami menjalani hidup di akhir pekan. Terpuji nama-Mu Tuhan, untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih
percayalah, Dia tak tinggalkan